goyang-goyang tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tagdob, jangan kamu marah. Kemudian sahabat bertanya lagi, Rasulullah jawab lagi, la tagdob, jangan kamu marah. 3 kali Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat tersebut, jangan kamu marah. Kenapa Rasulullah berpesan kepada sahabat tersebut agar dia tidak marah? Karena Rasulullah paham ini orang yang datang emang tukang ngambek. Ya, sifatnya sudah diketahui, dia emosional, dia pemarah. Nah, ternyata dari menahan amarah ini banyak hal-hal maslahat yang bisa dipetik dari seseorang. Jadi kalau orang marah itu terkadang tidak kontrol akan dirinya. Bisa jadi apa yang dia punya hancur disebabkan karena dia marah. Ya, motor sendiri bisa ditendangin. Iya, ya ada. Ya. Jendela bisa pada hancur, piring, gelas, macam-macam. Ini disebabkan karena orang kalau marah itu akalnya kurang, hilang, ya, akalnya hilang. Dia tidak peduli, tidak memikirkan perkara yang terjadi setelahnya. Gitu. Jadi perkara yang terjadi setelah marah dia nggak peduli. Ya, yang penting diluapkan dulu, dilampiaskan dulu marahnya. Maka ini akan menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain yang terkena akibatnya. Maka dari itu Rasulullah sangat menekankan sekali kepada kita orang beriman harus bisa menahan amarah. Dan sifat pemaaf ini bagian dari perintah Allah tadi. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah marah. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena dirinya. Ya. Illa antun haka hurmatullah fantaqama minhu, kecuali apabila kehormatan Allah dilanggar maka beliau marah karena itu. Jadi kalau marah karena dirinya nggak pernah Nabi. Bahkan orang Yahudi datang kepada Nabi, assalamualaikum. Orang Yahudi ngucapin assalamualaikum, kebinasaan bagi kamu wahai Muhammad. Jadi bukan selamat ya. Kalau assalam selamat, tapi kalau assam kebinasaan atau kehancuran. Nabi SAW menjawab waalaikum. Artinya bagi kamu juga, bagi kamu juga. Maka Siti Aisyah negesin, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak menjawab hal-hal yang lain seperti kutukan ya, macam-macam, kenapa? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah menjawab waalaikum, dan bagi kamu juga, artinya bagi mereka kebinasaan juga. Sementara doa mereka tidak akan dikabul oleh Allah, tapi doaku dikabul. Artinya mereka mengatakan binasa bagiku nggak bakal dikabul. Tapi kalau aku mengatakan binasa bagi mereka pasti dikabul. Jadi tetap mereka yang rugi. Gitu. Kemudian Siti Aisyah melanjutkan pertanyaannya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Kenapa Anda tidak mencaci makinya? Ya, atau Anda marah karena dia menghina kedudukan Anda sebagai nabi. Maka Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu an yuda'an nas, yang ditinggalkan manusia karena ucapannya yang buruk. Jadi Rasulullah tidak pernah mengucapkan ucapan yang buruk sekalipun terhadap musuhnya. Jadi bahkan di dalam peperangan Rasulullah SAW melarang tuh orang mukmin kalau perang bunuh orang kafir, bunuh aja. Jangan segala mampus lo setan, jangan begitu. Nggak ada tuh orang mukmin yang perang model begitu. Ya bangsat.
bacok aja. Iya. Panah aja gitu. Jadi nggak ada ya. Sehingga di situ di dalam perkara apapun membutuhkan adab, ya, membutuhkan menahan daripada sifat marah, sifat emosi. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang menahan amarahnya, di antara kemaslahatan yang mereka akan dapatkan, mereka akan selamat dari bahaya. Ya, bahaya terhadap dirinya sendiri maupun bahaya keteledoran, kesalahan disebabkan karena marah itu sulit untuk berpikir jernih. Gue mau pokoknya orang mau tahu, yang penting dia modar. Gitu kan? Gue mau tahu yang penting dia mati, perkara habis dia mati mau diapain kek. Tapi setelah dia bunuh tuh orang misalnya lantaran dia marah, kemudian dia masuk ke dalam ranah hukum, ya kan menyesal tetap. Gitu. Kalau marahnya udah hilang mah, gitu ya. Atau dia gamparin anaknya, dia pukuli bininya, maka ketika itu dia akan menyesal kalau marahnya sudah reda. Oleh karena itu, bagi orang yang mengendalikan amarah, ini adalah orang yang paling kuat. Bahkan Nabi SAW bersabda, laisa syadidu, ya, bukan orang yang kuat, yaitu orang yang pandai bergulat, orang yang pandai berkelahi. Walakinna syadid an yunlika nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya di saat dia marah. Itu yang paling kuat kata Nabi. Yang paling kuat. Nah, kemudian sifat Nabi tidak pernah marah lantaran pribadinya. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah di kalangan kafir Quraisy itu udah disebut apa baik, disebut tukang sihir, disebut orang gila, ya, disebut tukang bohong. Itu banyak sekali Rasulullah SAW mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut orang-orang kafir tentang keburukan terhadap dirinya. Namun beliau SAW tidak pernah marah, ya, kepada orang-orang yang menghina dirinya. Bahkan jangankan dihina, diludahin. Rasulullah SAW tuh kalau mau lewat ke Masjid Nabawi, itu ada orang yang berdiri di atas, ya, di tebing itu udah siap. Kapan si Muhammad lewat? Diludahin sama dia kalau Nabi Muhammad lewat. Coh. Iya kan? Nabi Muhammad cuma dengak doang, senyum. Besok lewat diludahin lagi, senyum, diludahin lagi, senyum. Kemudian ketika itu Rasulullah sampai merasa bahwa ini udah terjadi sering, akhirnya Nabi udah kebiasaan dalam arti ya gue mah pasti diludahin lewat situ gue bagian amat gitu. Nah, ketika satu hari nggak ada yang ngeludahin dia, akhirnya dia tanya orang yang biasa ngeludahin saya mana, sakit ya Rasulullah, antarkan saya untuk menjenguk orang tersebut. Jadi itu Nabi kalau pribadinya dihina begitu beliau, ya. Seperti itulah sifat Rasulullah SAW. Namun apabila antun haka hurmatullah, apabila kehormatan Allah dilanggar, Rasulullah marahnya bukan main. Kehormatan Allah maksudnya apa sih? Yang dihormati oleh Allah, yang dihormati oleh Allah adalah darah kaum muslimin. Satu, kehormatan orang muslim itu dihormati sama Allah. Ada seorang anak muda tukang mabok, tapi dia mabok nggak pernah diomelin sama Nabi. Cuman karena dia maboknya sampai ngamuk-ngamuk di pasar, ngobrak-ngabrik dagangan orang, akhirnya Rasulullah diaduin, ya Rasulullah si fulan mabok. Emang dari kemarin kita mau mabok baik, cuman ini mah parah ya Rasul. Mengapa? Udah dagangan orang diobrak-abrik. Akhirnya Nabi bilang ini udah membahayakan yang lain. Kalau untuk dirinya sendiri biarin, tapi karena sudah membahayakan orang lain yang dihormati oleh Allah, kehormatan orang, akhirnya Nabi datengin tuh bocah. Setelah didatengin nama Nabi, Nabi pukul sekali, jatuh tersungkur, dia pingsan lupa ingatan. Jadi dipukul sama Nabi sekali lupa ingatan. Karena Nabi SAW itu pukulannya 10 laki-laki biasa kekuatannya. Jadi kekuatan Nabi 10 orang kayak kita nih Nabi kuatnya. Beda ya kekuatan Nabi sama kekuatan kita. Itu.
Makanya Nabi mah pernah menggilir 9 orang istrinya dalam satu malam. Wow. Istri Nabi waktu masih 9 itu semalaman Nabi gilir gantian 9 kali. Ya kalau kita mah ya lumpuh. Sebab Nabi 10 orang kekuatannya, beda sama kita. Herman gini-gini san. Gitu. Dipukul sama Nabi sekali. Pingsan. Setelah dipukul maka itu bocah siuman, kemudian mohon maaf ya, tobat dari perbuatannya. Artinya apa? Artinya Nabi marah kalau sudah orang lain yang diganggu. Tapi kalau untuk urusan diri pribadinya tidak marah. Apalagi perkara yang merusak syariat, merusak agama ya, maka Rasulullah SAW sangat marah terhadap yang demikian itu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa terkadang yang zaman sekarang ini yang kita rasakan, kalau orang diganggu kita diam aja. Tapi kalau diri kita yang dihina, marahnya bukan main. Ini terbalik udah. Artinya sudah tidak mengikuti sunnah Rasul, yang Rasulullah tidak pernah marah karena dirinya, tapi marah kepada selain dirinya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah kema'rufan, sesuatu yang baik-baik saja ya kalau nyuruh. Jangan pernah kita memerintahkan suatu keburukan ya, dan memerintahkan perkara yang dampaknya juga buruk. Itu ini nggak boleh, karena kita diperintahkan oleh Allah harus tetap menyuruh kebaikan. Terkadang cuman begini, ya gue kan kalau nyuruh orang berbuat benar, gue dewek belum benar kan orang enak. Padahal kata para ulama, perintahkanlah yang benar walaupun kamu belum benar. Jangan sampai kamu belum benar, nyuruhnya juga nggak benar. Jadi pada akhirnya apa? Pada akhirnya tidak terhenti kemunkaran itu cukup pada dirimu, tapi bisa merembet ke orang lain. Gitu. Ya, misalnya walaupun kita maling, kan anak kita nggak suruh nyolong. Ya, walaupun kita mabok, anak kita nggak suruh mabok. Artinya kita tetap menyuruh mereka berbuat baik. Otodidak. Gitu. Artinya kalau maksiat itu terhenti di diri kita, ini dosanya lebih ringan daripada kita maksiat ngajak-ngajak orang. Karena orang rusak gara-gara kita. Ini yang jadi masalah. Ya. Terkadang kalau orang rusak gara-gara kita bangga. Ono bocen no. Dulu mah belum bugono no dia. Sekarang lo lihat no. Kupingnya udah lobang udah gede banget. Emang siapa yang ngejak gua? Bangga bener loh. Ya. Yang ngajak yang Udah. ngambil anjingnya. Kalau ngomongin anjing. Kalau nyolong anjing. Ya. Dulu meno dia culun banget no, lu lihat sekarang mata tatonya rembel. Emang siapa yang ngajak-ngajak gua? Kamu kalau udah nyitak orang udah girang banget. Nah justru kita kalau mencipta generasi penerus yang lebih baik, justru itu yang paling bagus. Tuh, ya. Sehingga maksiat itu hanya tertahan di diri kita, dan kita jangan sekali-kali memerintahkan keburukan walaupun kita masih buruk. Ya. Hendaklah kita terus memerintahkan kebaikan kendalipun diri kita belum begitu baik. Ya, sehingga keburukan itu tidak berkelanjutan, cukup di diri kita saja, orang lain jangan kayak kita gitu. Ya. Itu namanya wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah atau berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh. Yang dimaksud berpaling dari orang-orang bodoh yaitu dari perbuatan dan tingkah laku mereka. Artinya kalau kita melihat perbuatan-perbuatan yang mengandung kebodohan, kecelakaan untuk dirinya, maka kita tinggalkan, jangan ikut perbuatan tersebut. Ya, kita berpaling. Kalau ada orang maksiat, kita berpaling. Jangan didukung. Ya. Gini. Jangan dalam-dalam. Berpaling. Kalau kita masih mampu menasehati tadi wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang baik, kalau masih diterima, maka silakan diperintahkan yang baik. Tapi kalau nggak diterima, tidak usah diladeni gitu.
artinya tinggalkan saja, berpaling saja. Karena walaupun diladenin, kalau orang bodoh makan susah. Ditibanin ayat, ya orang ngerti, gitu. Ditibanin dalil kagak ngerti, tetap nolak. Itu orang bodoh yang macam begitu ya. Sehingga kita tidak boleh menghabiskan waktu kita yang tidak manfaat untuk meladeni kebodohan mereka, gitu. Jadi sia-sia ya, manfaatnya orang buat dia ya, buat kita pun tidak ada manfaatnya. Maka dari itu cukup kita tinggalkan dan pindahlah pergaulan kita kepada orang-orang yang menerima kebenaran ya, seperti itu. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari ayat ini para ulama juga mengambil kaidah usul fikih, diambil dari dalil ayat firman Allah tersebut ya. Dengan usul fikihnya, dalilnya usul fikihnya adalah al-adatu muhkamatun. Di dalam kitab Asbah wan Nadhair, al-adatu muhkamatun, adat kebiasaan atau kebudayaan manusia ya, ya kebudayaan yang baik itu bisa diakui sebagai sumber hukum di dalam syariat. Walaupun di zaman Nabi belum ada, gitu. Walaupun di zaman Nabi belum ada. Kalau kebudayaan, kalau adat kebiasaan suatu daerah, misalnya di Rawakalong adat kebiasaannya apa, tapi adat kebiasaannya yang baik, yang belum ada di zaman Nabi, seperti misalnya tahlilan di tempat orang meninggal, itu adat kebiasaan. Cuman karena itu tidak bertentangan dengan syariat dan dianggap baik oleh seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut, maka itu bisa diakui sebagai bagian dari agama. Sehingga kalau diakui bagian dari agama, maka termasuk sunnah walaupun tidak ada di zaman Rasul. Begitu juga perayaan maulid, perayaan haul ya. Begitu juga gotong royong, kemudian sosial-sosial yang lain ya, seperti santunan anak yatim dulu nggak ada di zaman Nabi. Adanya ngurusin yatim, miara anak yatim ada, tapi santunan kagak ada. Karena itu perbuatan yang baik, yang memang tidak bertentangan dan adatnya bagus, dan menurut otak muslim seluruhnya di kampung kita itu kebaikan, maka dia menjadi bagian dari sunnah yang diakui. Ini cuman khusus bagi adat yang benar-benar adat yang baik ya. Tapi kalau adat yang jelek itu nggak bisa dijadikan hukum agama, nggak bisa diakuin juga, seperti ngadu ayam, main gapleh, walaupun udah jadi kebiasaan ya, itu nyolong, nipu, main bola, nipu, main bola ya. main bola. Kalau judi ya walaupun kebiasaan ya nggak baik, nggak bisa diakuin benar juga ya, taruhan gitu. Maka perkara-perkara yang demikian tidak bisa diakui sebagai sumber hukum syariat karena disebabkan menyalahi aturan syariat yang semestinya. Makanya adat istiadat ini yang diakui adalah adat istiadat yang tidak bertentangan. Ulang tahun niup lilin juga nggak boleh niup lilinnya. Sebab kenapa? Sebab dia walaupun udah jadi adat kebiasaan, tapi dia bertentangan dengan syariat, tasyabuh, yaitu ya mirip-mirip atau menyerupai orang-orang di luar Islam. Sehingga ulang tahunnya boleh, karena kita mau merayakan maulid juga kan ulang tahun Nabi. Kalau seandainya niup lilin bagus menurut pandangan otak muslim, pasti maulid lebih utama lagi niup lilin. Yang diulang tahunin Nabi kok gitu. Kalau ulang tahun Nabi mungkin tuh jangan niup lilin, ya bu obor gedean gitu. Kalau memang niup lilin itu bagus menurut otak kaum muslimin, tapi ternyata memang nggak bagus, maka tidak pantas. Nah, artinya kebudayaan dan adat istiadat yang menurut pendapat kaum muslimin pantas, maka dia bagian dari kebaikan yang dibolehkan. Tapi kalau menurut otak kaum muslimin ini nggak pantas, maka dia menjadi adat atau kebiasaan yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam perkara memandang adat istiadat dan juga memandang suatu kebiasaan itu
benar atau tidak, maka di sini harus merujuk suara terbanyak dan kembalinya kepada ijma atau jumhur kaum muslimin. Nah, jadi kalau seandainya ada orang berpendapat, ini bagus nih, tapi seluruh kaum muslimin mengatakan nggak bagus, maka tidak bisa diambil pendapat satu orang. Disebabkan karena seluruh kaum muslimin berpendapat bahwa itu tidak bagus. Nah, artinya kita lebih mengikut ucapan yang terbanyak atau suara terbanyak di dalam menghukumi perkara suatu hukum. Gitu. Nah, itulah pentingnya para ulama membentuk permasalahan hukum jadi ijma. Jadi setelah Quran, sunnah, kemudian ijma, ya. Ijma itu kesepakatan para ulama yang telah sepakat di dalam suatu hukum. Jadi kalau ulama sudah sepakat, ada 1-2 orang kagak sepakat, nggak dipakai yang 1-2 orang, karena kesepakatan banyak ulama yang dipakai. Begitu juga hukum adat kebiasaan masyarakat. Kalau seluruh masyarakat, ya, 90% masyarakat mengatakan itu baik, sementara yang 10% enggak, maka yang diakui yang 90%. Gitu. Sebab apa? Sebab tadi kita ambilnya dalil ijma, gitu ya, dalil ijma. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh orang muslim itu baik, maka di sisi Allah itu merupakan kebaikan. Jadi di pikiran orang muslim melihat suatu permasalahan atau suatu kegiatan yang mereka berijma atau pemahaman mereka sama kalau itu kebaikan, maka di sisi Allah itu merupakan kebaikan. Gitu. Cuman orang muslimnya bukan 1-2 ya, tapi kesepakatan seluruh orang muslim. Gitu. Nah, sehingga apapun amalan dari ibadah kita yang tidak ada di zaman Nabi, maka ini bisa diakui kalau seandainya seluruh muslim sepakat. Ya, bisa jadi sumber hukum. Tapi kalau seluruh muslim ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, maka kita ambil yang paling gede suaranya. Kalau yang tidak sepakatnya paling banyak, maka tidak bisa kita akui sebagai sumber hukum, ya, sebagai kegiatan ibadah. Tapi kalau seandainya yang sepakatnya lebih banyak, maka kita ambil sebagai hukum ibadah, walaupun tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu saja, ya. Maka dari itu perlu kita ambil, ya, perkara hukum seperti ini agar supaya kita tidak mengada-adakan sesuatu di luar syariat yang tidak ada dalil ijma'nya dan tidak ada jumhur masyarakat, ya, jumhur kaum muslimin, ya, seperti itu. Oleh karena itu tentunya lebih mendahulukan kita yang wajib dan sunnah yang ada di dalam syariat seperti Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi yang sudah mengabarkan berbagai macam amalan ibadah, ya. Setelah itu yang tidak ada, maka kita ikuti ijma, yaitu pendapat terbanyak daripada jumhur kaum muslimin. Begitu juga misalnya di kampung kita ada beberapa ulama, ya, ada beberapa, misalnya 10 ulama gitu, yang 9 ulama atau yang 8 ulama sepakat akan ketidakbenaran sesuatu, tapi yang 2 ulama ini bilang itu benar, maka tidak boleh diikuti yang 2, kecuali dia harus musyawarah dulu. Kalau ketemu, ya, perkara dalilnya kemudian sudah sepakat semua, baru boleh diikutin oleh umat, gitu. Disebabkan kenapa? Karena kalau dia ikut yang 2, ninggalin yang 8, yang 2 bisa jadi dia sepakat dusta. Tapi kalau yang 8 gak bakalan sepakat dusta. Karena Nabi SAW bersabda, la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku sepakat dalam kesesatan. Artinya kalau udah suaranya banyak, orang sepakat bohong. Tapi kalau 1-2 masih bisa, ya, masih bisa dia sepakat bohong. Tapi kalau udah banyak nggak bakalan, sebab pemikiran kaum muslimin sesuai Quran dan Sunnah, dia nggak bakalan bisa diacak-acak sama 1-2 orang, gitu. Jadi kalau sepakat, kalau banyak pasti benar. Itu nggak mungkin salah dan sangat tipis kemungkinan salahnya, gitu ya. Tapi kalau 1-2 orang atau sebendilan daripada orang,
ya kelompok yang kecil, maka itu kemungkinan kesalahannya itu lebih besar daripada kebenarannya. Jadi dalilnya adalah al-adatu muhkamatun, ya. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sumber hukum yang diakui dalam syariat manakala telah mencapai jumhur masyarakat muslimin dan juga ijma'nya para ulama kaum muslimin. Mungkin itu saja, ya. Mudah-mudahan ada sedikit tidak pemahaman tentang kaidah usul fikih dan bagaimana Allah SWT memerintahkan kita 3 perintah, ya. Jadilah kita pemaaf, perintahkan kebaikan dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma jahiltu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pelan. Nanya. Tadi udah jadi cepat banget. Kondom. Ini kondom. Teh, ya. Itu teh. Sehat. Lu nanya lu sehat. Bilang. Nanya. Udah. Mau nanya udah tanya. Iya tadi yang nanya tadi kalau ngomongin aib masa lalu itu gimana tadi itu? Kalau ada maslahat silahkan ngomongin, kalau enggak jangan. Masalah dulu gitu kayak nolong anjing. Udah ngomongin kayak tadi gimana itu? Iya, misalnya kalau ente mau bikin contoh buat pelajaran buat yang lain gitu ya, boleh saja ente nyeritain kisah-kisah dulu. Ya, jeleknya gimana? Iya, lu harus tahu be, gue dulunya bagaimana, gue Iya. dulu ngebosin anjing baik. Hmm. Kalau bisa lu jangan begitu. Gitu, jadinya buat nasihat aja. Iya. Kalau mau nyeritain masa lalu, tapi kalau nggak ada maslahat nggak usah diceritain, mau ngapain. Kayaknya dulu murah, sekarang mahal. Jual yuk. Ikut. Itu kadang-kadang kan. Galang lagi. Iya. Coba. Kalau misalnya supaya keren nih ibadah yang diada-adain gitu sama yang tadi kan menurut ijma boleh ya. Kalau yang bid'ah benar-benar nggak boleh tuh gimana? Yang bid'ah yang nggak boleh itu yang bertentangan dengan syariat. Ya sejelek-jeleknya bid'ah itu kebudayaan seperti penyanyian yang pakai biduan-biduan perempuan membuka aurat, itu sejelek-jeleknya bid'ah ya. Menurut Kiai Hasyim Al-Asy'ari, termasuk juga menyembelih ayam, ya main judi, itu sejelek-jeleknya Masih bid'ah. aktif ini. Itu perkara-perkara seperti